Hai Sobat Investor. Pernahkah Sobat berpikir, bagaimana kebijakan transportasi bisa memengaruhi pasar modal? Pemerintah baru saja mengumumkan pembatasan angkutan barang selama 16 hari di masa Lebaran. Tujuannya? Mengurangi kemacetan. Tapi pertanyaannya, apa dampaknya ke bisnis logistik, perusahaan pelayaran, bahkan saham-saham terkait? Apakah ini ancaman atau justru peluang? Yuk, kita kupas tuntas di video ini. Selamat datang di Bicara Saham. Saya Ale. Di channel ini kita akan sama-sama belajar tentang berbagai berita, analisis, serta tips dan trik seputar pasar modal. Kami berkomitmen untuk menghadirkan informasi yang mudah dipahami dan bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apapun latar belakangmu, kamu akan merasa nyaman mengeksplorasi dunia investasi bersama kami. Sobat Investor, bayangkan sebuah skenario, di mana selama 16 hari penuh, mulai 24 Maret hingga 8 April 2025, pergerakan angkutan barang di jalan-jalan utama Indonesia dibatasi. Artinya, distribusi logistik melambat, arus barang ke berbagai sektor tertahan, dan tentu saja, ini bisa berpengaruh langsung ke kinerja perusahaan yang bergerak di bidang transportasi, logistik, bahkan retail. Tapi, apakah ini berita buruk bagi investor? Atau justru ada peluang tersembunyi di balik kebijakan ini? Sobat Investor, mari kita lihat lebih detail. Regulasi ini bukan sekadar pembatasan biasa. Pemerintah secara khusus menargetkan kendaraan dengan sumbu 3 atau lebih, truk dengan kereta tempelan, dan gandengan. Hingga angkutan material seperti tanah, pasir, batu, dan bahan bangunan. Artinya, sektor konstruksi, pertambangan, dan logistik bisa terkena dampaknya. Jika distribusi bahan bangunan melambat, proyek infrastruktur bisa tertunda. Sobat Investor, kebijakan ini tidak main-main. Pembatasan angkutan barang ini berlaku di ruas jalan tol maupun non-tol. Artinya, distribusi barang tidak hanya terhambat di jalan-jalan utama, tapi juga di jalur alternatif. Bagi perusahaan logistik dan transportasi, ini bisa berarti peningkatan biaya operasional dan potensi keterlambatan pengiriman. Tapi, bagaimana dengan emiten di sektor e-commerce dan retail? Jika distribusi barang terhambat, apakah ini akan mempengaruhi penjualan mereka? Sobat Investor, kebijakan ini bukan sekadar wacana. Regulasi ini sudah resmi ditetapkan dalam keputusan bersama Kementerian Perhubungan, Korps Lalu Lintas Kepolisian, dan Kementerian Pekerjaan Umum pada 6 Maret 2025. Artinya, aturan ini punya landasan hukum yang kuat, dan akan berdampak langsung pada sektor transportasi dan logistik. Nah, sebagai investor, kita harus jeli melihat bagaimana perusahaan-perusahaan di sektor ini merespons kebijakan pemerintah. Sobat Investor, di tengah pembatasan angkutan barang, ada satu emiten yang tetap tenang. Direktur Utama PT Samudra Indonesia, SMDR, Bani M. Mulya, menegaskan bahwa kebijakan ini bukan masalah besar bagi perusahaannya. Kenapa? Karena sebagai pemain lama di industri pelayaran dan logistik, mereka sudah terbiasa beradaptasi dengan regulasi seperti ini. Tapi pertanyaannya, apakah respons ini mencerminkan fundamental SMDR yang kuat? Atau justru ada strategi tersembunyi yang bisa menjadi peluang bagi SMDR? Sobat Investor, ini bukan pertama kalinya industri logistik menghadapi tantangan. Menurut Bani M. Mulya, perusahaan seperti SMDR sudah terbiasa menyesuaikan operasional dengan momen-momen tertentu seperti Lebaran, Tahun Baru, dan Imlek. Artinya, mereka sudah punya strategi mitigasi risiko yang matang. Sobat Investor, inilah keunggulan bisnis yang bisa membaca pola. Lebaran bukanlah kejutan, tapi momen yang bisa diprediksi setiap tahun. Itulah kenapa menurut Bani M. Mulya, pengusaha logistik bisa mengatur jadwal kapal, transportasi darat, dan manajemen kargo dengan lebih optimal. Artinya, perusahaan yang sudah punya strategi matang, kemungkinan besar tidak akan terdampak terlalu signifikan. Sobat Investor, di balik kebijakan ini, ada satu tujuan utama. Pemerintah ingin memperlancar arus mudik dan menghindari kemacetan di jalan. Menurut Bani M. Mulya, ini adalah langkah yang bisa dipahami, karena setiap tahun, jutaan orang pulang kampung, dan jika angkutan barang tetap beroperasi penuh, kemacetan bisa semakin parah. Tapi, pertanyaannya, apakah kebijakan ini hanya berdampak pada sektor transportasi, atau ada sektor lain yang bisa terdampak, seperti retail, konsumsi, atau bahkan energi? Jadi, apa kesimpulannya?
Secara keseluruhan, SMDR dan pelaku industri logistik lainnya diperkirakan tidak akan mengalami gangguan besar. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa dengan pola pembatasan seperti ini setiap tahunnya. Artinya, dampak operasional kemungkinan bisa diminimalkan. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Samudera Indonesia saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar sobat tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham. Di sisi lain, ketika kita berbicara tentang investasi, satu hal yang penting adalah, siapa sebenarnya pemilik terbesar di balik sebuah emiten? PT Samudera Indonesia misalnya, mayoritas sahamnya sebesar 57,9%, atau sekitar 9,49 miliar lembar, dimiliki oleh PT Samudera Indonesia Tangguh. Sementara itu, investor publik hanya memegang 19,8%, atau sekitar 3,25 miliar lembar. Artinya apa? Dengan kepemilikan mayoritas seperti ini, pengendali perusahaan punya pengaruh besar dalam pengambilan keputusan strategis. Tapi, apakah ini kabar baik bagi investor retail? Atau justru ada risiko yang perlu diwaspadai? Sobat investor, kalau kita bicara soal analisa fundamental, pertumbuhan aset dan ekuitas itu indikator penting untuk menilai kesehatan sebuah perusahaan. Samudera Indonesia, SMDR, mencatat peningkatan aset dari 1,25 miliar dolar Amerika di Desember 2023 menjadi 1,28 miliar dolar Amerika di Desember 2024. Begitu juga dengan ekuitas yang naik dari 685 juta dolar Amerika menjadi 727 juta dolar Amerika. Ini artinya, perusahaan terus memperkuat struktur keuangannya. Tapi, apakah ini cukup untuk membuat sahamnya menarik? Sobat investor, ada dua sisi dalam analisa fundamental. Di satu sisi, Samudera Indonesia, SMDR, berhasil menurunkan liabilitasnya dari 571 juta dolar Amerika di Desember 2023 menjadi 561 juta dolar Amerika di Desember 2024. Ini bisa jadi pertanda bahwa perusahaan semakin efisien dalam mengelola utang dan kewajibannya. Tapi, di sisi lain, pendapatannya justru turun dari 772 juta dolar Amerika menjadi 737 juta dolar Amerika. Nah, pertanyaannya, apakah penurunan pendapatan ini karena faktor siklus bisnis, atau ada indikasi melemahnya daya saing SMDR di industri logistik? Kita harus bedah lebih dalam sebelum mengambil keputusan investasi. Sobat investor, kalau kita bicara efisiensi operasional, ada dua hal yang menarik dari laporan keuangan Samudera Indonesia. Biaya jasa mereka berhasil ditekan dari 618 juta dolar Amerika di Desember 2023 menjadi 587 juta dolar Amerika di Desember 2024. Ini bisa jadi sinyal positif bahwa perusahaan makin efisien dalam menjalankan bisnisnya. Tapi, di sisi lain, beban umum dan administrasi justru naik dari 49 juta dolar Amerika menjadi 52 juta dolar Amerika. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Apakah kenaikan biaya ini wajar sebagai bagian dari ekspansi bisnis, atau justru tanda bahwa ada tekanan operasional yang bisa menggerus profitabilitas? Sobat investor, inilah alasan kenapa kita tidak bisa hanya melihat aset atau ekuitas dalam analisa fundamental, karena pada akhirnya, yang paling penting adalah profitabilitas. Samudera Indonesia mencatat penurunan, laba periode berjalan dari 109,9 juta dolar Amerika di Desember 2023, menjadi 76,9 juta dolar Amerika di Desember 2024. Itu artinya, laba bersihnya turun lebih dari 30%. Dan dampaknya, laba per saham ikut merosot dari 0,005 dolar Amerika menjadi 0,003 dolar Amerika. Pertanyaan pentingnya, apakah ini hanya penurunan sementara karena faktor eksternal? Atau ada tren pelemahan bisnis yang lebih dalam? Karena kalau laba per saham terus turun, daya tarik saham SMDR bagi investor juga bisa menurun. Sobat investor, kalau kita bicara efektivitas perusahaan dalam mengelola aset dan ekuitas, dua rasio ini wajib jadi perhatian utama. Samudera Indonesia mencatat return on asset sebesar 5,9% dan return on equity di angka 10,5% pada Desember 2024. Ini artinya,
Setiap aset yang dimiliki SMDR mampu menghasilkan laba sebesar 5,9%, sementara setiap ekuitas yang dimiliki pemegang saham menghasilkan return 10,5%. Angka ini cukup solid, tapi pertanyaannya, apakah cukup menarik dibandingkan emiten sejenis di industri logistik? Jika perusahaan lain bisa mencetak return on equity di atas 15%, maka SMDR mungkin masih kurang optimal dalam mengelola modalnya. Jadi, sebelum mengambil keputusan investasi, kita harus lihat lebih dalam, apakah pertumbuhan profit SMDR bisa lebih agresif ke depannya. Sobat investor, dua rasio ini bisa memberikan gambaran seberapa sehat keuangan sebuah perusahaan. Samudera Indonesia mencatat net profit margin sebesar 10,4% di Desember 2024. Artinya, dari setiap $1 Amerika pendapatan, SMDR berhasil mengantongi keuntungan bersih sebesar 10,4 sen. Cukup solid, tapi apakah ini cukup kompetitif dibandingkan industri logistik lainnya? Di sisi lain, debt to equity ratio SMDR berada di angka 77,2%. Ini menunjukkan bahwa jumlah hutang perusahaan setara dengan 77,2% dari total ekuitasnya. Rasio ini masih dalam batas wajar, tapi tetap perlu diwaspadai, karena semakin tinggi utang, semakin besar risiko finansial yang harus ditanggung. Sobat investor, kalau mau tahu apakah sebuah perusahaan bisa bertahan dalam jangka panjang, arus kas adalah salah satu indikator yang tidak boleh diabaikan. Samudera Indonesia mencatat pemasukan dari operasi sebesar 137,1 juta dolar Amerika di Desember 2024. Artinya, bisnis inti mereka masih bisa menghasilkan uang tunai yang cukup kuat. Tapi, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Arus kas yang dipakai untuk aktivitas investasi justru lebih besar, mencapai 148,5 juta dolar Amerika. Ini berarti perusahaan mengeluarkan lebih banyak uang untuk ekspansi atau akuisisi dibandingkan uang yang mereka hasilkan dari operasionalnya. Pertanyaannya, apakah ini strategi pertumbuhan jangka panjang? Atau justru tanda bahwa SMDR mulai terlalu agresif dalam belanja modal? Sobat investor, ada satu hal yang perlu kita soroti dari laporan keuangan Samudera Indonesia. Mereka mencatat arus kas negatif dari aktivitas pendanaan sebesar 43,5 juta dolar Amerika di Desember 2024. Artinya, perusahaan menggunakan dana untuk membayar utang atau membagikan dividen kepada pemegang saham. Tapi yang lebih menarik, total kas SMDR mengalami penurunan sebesar 54,9 juta dolar Amerika dalam periode yang sama. Ini bisa berarti dua hal. Pertama, perusahaan sedang melakukan ekspansi besar-besaran, atau kedua, mereka mulai mengalami tekanan likuiditas. Pertanyaannya, apakah ini strategi yang sehat untuk jangka panjang? Atau justru tanda bahwa perusahaan harus lebih berhati-hati dalam mengelola keuangannya? Jadi sobat investor, melihat semua data keuangan Samudera Indonesia, bisa dibilang perusahaan ini masih solid, tapi ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Ekuitas bertumbuh, liabilitas menurun, dan arus kas operasional positif. Namun, di sisi lain, laba bersih turun, pendapatan melemah, dan total kas berkurang cukup signifikan. Pertanyaannya, apakah SMDR masih menarik sebagai tempat sobat berinvestasi? Kalau kita melihat dari sisi profitabilitas, return on equity masih cukup sehat di 10,5%, tapi net profit margin hanya 10,4%, artinya margin keuntungannya tidak terlalu lebar. Ditambah dengan aktivitas investasi yang agresif, investor perlu mempertimbangkan, apakah ekspansi ini bisa berbuah manis untuk periode jangka panjang. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Gimana? Apakah sobat menemukan insight menarik dari video kali ini? Jangan lupa, dalam dunia investasi, konsisten belajar adalah kunci keberhasilan. Jika sobat punya pertanyaan atau ide untuk topik selanjutnya, jangan ragu untuk tinggalkan komentar. Selain itu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, untuk terus mendapatkan konten edukasi seputar pasar modal, yang pastinya akan sangat berguna. Terima kasih banyak sudah menonton, nantikan video-video menarik berikutnya. Sampai jumpa.